Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran di hari ini. Anak-anakku sekalian, mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan kegiatan kita mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari seperti biasa, sebelum belajar kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Silakan disiapkan buku paketnya, buku pelajarannya, dan juga buku tugasnya. Mari kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Sudah? Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama berdoa, membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silakan anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini, buka halaman 28, yaitu tolong menolong. Minggu kemarin, Senin kemarin sudah membahas ya tentang tolong menolong yang dipandu oleh orang tua kalian. Kita memasuki pelajaran atau materi tolong menolong. Tolong menolong, perhatikan buku paketnya halaman 28. Insyaallah, mudah-mudahan ini hanya sekedar penambahan dari Bapak ya, karena intinya Bapak hanya memberikan tambahan, mengarahkan, dan selalu mendampingi. Jelas ilmu didapat dari diri pribadi dan juga pengalaman, termasuk ilmu dari orang tua kalian. Perhatikan, tolong menolong. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan,
kita harus menolongnya. Jika ada orang minta tolong, kita juga harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Maksudnya apa? Tolong menolong adalah perbuatan saling bantu membantu sesama orang dalam kondisi kesulitan. Allah menjelaskan ya, saling tolong menolong di dalam kesusahan. Jika ada seseorang yang sedang mengalami kesulitan, maka harus tolong. Tidak hanya teman, tidak hanya tetangga, ya, orang tua harus kita tolong. Tujuannya apa? Karena tolong menolong adalah perbuatan yang sangat mulia. Ya. Tolong menolong seseorang atau sesama harus dilakukan dengan ikhlas. Tidak hanya mengharapkan imbalan atau bantuan kembali dari orang yang kita tolong. Tolong menolong adalah kewajiban manusia, tapi tidak terlepas dari pengawasan Allah. Karena Allah lah semata yang memberikan pertolongan kepada kita. Kita tidak boleh takabur ya, atau menyekutukan Allah ya. Karena Allah lah yang patut kita sembah ya, dan meminta pertolongan harus ya kepada Allah. Kemarin sudah membuat contoh halaman 29. Perhatikan sikapku. Aku harus membantu dan menolong orang lain. Jika ada orang menolongku, aku akan berterima kasih kepadanya. Bukti kita berterima kasih kepada Allah karena Allah telah menolong kita adalah dengan cara bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Aku siap menjadi penolong jika seseorang membutuhkan pertolongan. Siap ya. Aku mengharapkan ridha Allah ketika menolong ya. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan, ketika menolong seseorang harus dengan keadaan ikhlas, ridho, hanya mengharapkan apa? Mengharapkan imbalan dari Allah, bukan dari orang lain. Biar Allah saja yang menilai kita. Biar Allah saja yang memberikan pahala dari apa perbuatan kita untuk orang lain. Perhatikan gambar 49 dan gambar 410. Kemarin sudah membuat contoh menjelaskan gambar. Perhatikan gambar 49. Ketika kita mempunyai peliharaan, mau sapi, mau kambing, mau kuda, mau ayam, hukumnya wajib untuk memberikan makan. Kita mencari rumput, mencari makanan buat ternak kita, buat peliharaan kita adalah kewajiban. Dalam artian kita wajib memberi makan karena sesama makhluk Allah. Dengan tujuan meskipun nanti hewan ternak tersebut dijual, jelas kita sudah mendapatkan hasil dari ternak kita. Mengharapkan apa semuanya? Mengharapkan imbalan atau balasan dari Allah. Sesama makhluk Allah harus saling membantu dan saling menolong. Ketika kita memelihara hewan tersebut yang tergambar di gambar 49, jelas
ketika hewan tersebut dikasih makan, Allah berikan kehidupan kepada hewan tersebut. Imbalannya apa, Pak? Imbalannya adalah ketika hewan ternaknya dijual, jelas mendapatkan keuntungan. Siapa yang memberikan keuntungan kalau bukan Allah? Karena Allah lah yang memberikan kehidupan kepada hewan tersebut. Ya. Jadi perbuatan kita mencari rumput semata-mata karena Allah. Kemudian gambar 4.10. Perhatikan. Ketika ada anak kecil terjatuh kemudian nangis, perbuatan kita adalah menolong. Ya, bukan karena kasihan, tetapi perbuatan tolong menolong adalah perbuatan yang dianjurkan sesama manusia. Supaya apa? Ingat, ketika kita menolong seseorang, maka nanti Allah akan ganti di kemudian hari. Entah itu ketika kita mendapatkan musibah, pasti Allah berikan kemudahan kepada kita lewat tangan orang lain, lewat tangan-tangan orang lain lah, ya. Yang jelas yang pernah dulu kita bantu, yakin bahwa Allah lah yang akan menggerakkan hati-hati orang lain untuk menolong kita. Jadi kita berbuat baik, tentu orang lain juga akan berbuat baik kepada kita, ya. Karena apa? Allah lah yang menggerakkan hati-hati kita untuk selalu berbuat baik. Perbuatan tolong menolong kepada orang lain adalah ciri bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah, yang membutuhkan pertolongan, yang selalu mengharapkan bantuan dari Allah. Dan jangan lupa, ketika kita dibantu oleh orang lain, diberikan pertolongan oleh orang lain, ya, meskipun intinya adalah bantuan dan pertolongan tersebut adalah dari Allah, ya, patut kita ucapkan terima kasih, patut kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, gambarannya seperti itu pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua, buat modal kita, ya, kelak nanti. Dan harus diingat bahwa pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita adalah makhluk yang lemah, yang hanya mengharapkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, sama seperti surah An-Nasr ketika Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, ya, bahwa pertolongan Allah itu akan datang kepada siapa saja yang meminta pertolongan kepada Allah, ya. Intinya seperti itu. Maka tanamkan dalam hati kalian, tanamkan dalam hati kita masing-masing, hanya selalu berdoa dan mengharapkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Jangan meminta kepada selain Allah, ya. Kemudian kali ini
tugasnya ya. Pak, kok setiap hari ada tugas? Ya, biar ada kegiatan di rumah. Silakan kerjakan, insya Allah aku bisa. Aku selalu menolong orang tua di rumah, ya apa tidak? Kalau iya, centang. 2, aku selalu menolong teman yang memerlukan bantuan. Kalau ya, centang. Aku selalu menolong saudaraku di rumah. Ya, kalau ya, centang ya. Nah, apa hubungannya dengan ayo berlatih? Silakan, kalau memang kamu suka membantu orang tua di rumah, nih dibuktikan dengan ayo berlatih. Peragakan dengan temanmu atau orang tuamu bagaimana cara menolong orang yang jatuh dari sepeda. Kalau sepeda kondisinya di luar, ya. Peragakan. Contoh. Bapak minta contoh karena di atas pada tabel insya Allah aku bisa. Aku selalu menolong orang tua di rumah. Buktikan bahwa kalian suka membantu orang tua di rumah. Berikan contohnya. Ya. Dalam bentuk apa? Karena di sini adalah peragakan, maka harus divideokan. Peragain, ya. Contoh, ketika kalian melihat orang tua kalian lagi susah, ya, maka kalian harus membantunya, ya. Itu yang diminta dalam materi kalian ini adalah kalian disuruh meragakan, ya, mempraktekkan, ya, dengan orang tuamu. Kemudian bagaimana cara menolong teman yang jatuh dari sepeda? Kita ganti dengan pertolongan kepada orang tua. Jika ada orang tua yang menolongmu atau teman yang menolongmu, bagaimana sikapmu? Ya. Ketika kalian ditolong oleh orang lain, bagaimana sikapmu? Kata-kata apa yang pantas yang kamu ucapkan kepada orang yang menolongmu? Ya. Seperti itu. Jadi ketika kita ditolong oleh orang lain, ucapan apa yang wajib kita lontarkan kepada orang yang telah menolong kita? Kira-kira apa? Bahasa yang bagus, yang baiknya bagaimana menurut kalian? Silakan nanti diperagakan dengan orang tua kalian, boleh dengan saudara, boleh dengan orang tua. Yang perlu digarisbawahi adalah sikap kita ketika kita ditolong atau sikap kita ketika kita menolong, dan ucapan atau bahasa yang baik, yang sopan dan santun ketika ditolong dan dibantu oleh orang lain. Ucapannya bagaimana? Silakan kalian diskusikan dengan orang tua kalian di rumah, ya, supaya nanti videonya juga enak, ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Insya Allah Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan di mana ketika kita mendapatkan kesusahan, dan di mana ketika kita selalu memohon kepadanya, dan hanya kepadanya lah kita memohon ampunan dan pertolongan, ya, seperti itu. Sudah ya? Kalau sudah, silakan kerjakan bersama dengan kedua orang tuanya atau dengan ayahnya atau dengan bundanya pada kegiatan kali ini. Kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih banyak. Bila mana ada tutur kata yang kurang baik, nggak enak didengar, bahasanya campur aduk, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Karena Bapak juga sedang belajar mengenal isi dunia. Isi dunia ini semua adalah isi dunia. Cerita di dalam dunia. Kita harus belajar, ya, seperti itu.
Akhir kalam, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.